这个世界是什么模样？走过山水一场梦一场，那迎风呐喊的海浪，要多久多久才会遇上？那深埋心底的愿望，要多久多久才会登场？沿途一身泥泞跌撞的越来越回去的泪，才能淹没了脆弱。你发誓更勇敢，一生与梦，别怕未来的模样不负曾经的凝望。有多少理想，就有多少次穿肠，那沿途的风浪，也不过就这样。这一路光景有你在身旁。 Selamat datang di Bangkobel Donghua. Sebelum lanjut ke alur cerita, support channelnya dulu ya sahabat Donghua, dengan cara klik tombol subscribe dan like videonya. Terima kasih. Tanpa berlama-lama lagi hayu kita simak. Soul Land 2 Chapter 5.4. Chapter 5.4 Pandangan pertama melalui gerbang. Tang Ya dengan lembut berkata, terima kasih. Bei Bei tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, apa yang terjadi padamu? Biasanya, Anda tidak akan pernah mengucapkan terima kasih kepada saya. Mungkinkah itu karena saudara junior saya? Saya tidak akan membela lawan dalam cinta. Petik 2. Tang Ya memukulnya dengan sedih dan berkata, kamu tahu apa yang aku ucapkan terima kasih, berhenti bertingkah bodoh. Bei Bei dengan lembut menggerakkan lengannya, dengan santai menarik Tang Ya ke pelukannya. Xiao Ya, aku akan mengakuinya. Alasan aku setuju untuk bergabung dengan Sekte Tang di tempat pertama adalah karena aku jatuh cinta padamu, karena aku jatuh cinta pada pandangan pertama. Tapi ketika saya mengolah teknik Tang Sekte, saya semakin menyadari betapa dalam Sekte Tang kita. Meskipun Tang Sekte telah menurun, bukankah akan menarik jika kita bisa mengembangkannya kembali, dan membawanya ke ketinggian yang luar biasa. Oleh karena itu, saya sudah tidak hanya melakukan hal-hal untuk Sekte Tang semata-mata karena Anda, tetapi juga karena Sekte Tang dalam dan dari dirinya sendiri. Petik 2. Tang Ya mengedipkan matanya yang besar dan berkata, apakah itu berarti bahwa Anda masih akan bekerja keras untuk masa depan Sekte Tang, bahkan jika saya tidak menyukai Anda? Ekspresi Bei Bei segera berubah saat dia berbicara dengan nada yang sedikit jengkel, tolong lebih normal. Hehi, Tang Ya tersenyum. Aku suka melihatmu mengungkapkan warna aslimu. Kamu biasanya memiliki penampilan yang bermartabat, bukankah kamu bosan dengan itu? Petik 2. Bei Bei menjentikkan dahinya. Itu disebut beradab. Jangan berpikir bahwa semua orang menyukai Anda. Anda selalu mengungkapkan pikiran Anda di wajah Anda. Petik 2. Tang Ya meraih pergelangan tangannya dan berbicara dengan ekspresi yang salah. Aku tidak mengizinkanmu menjentikkan dahiku lagi, ini menyinggung gurumu. Benar, apakah kamu berpikir bahwa Yu Hao kecil akan bisa bertahan di akademi? Petik 2. Bei Bei menggelengkan kepalanya dan berkata, sulit dikatakan, itu akan tergantung pada keinginannya. Yang bisa saya katakan adalah bahwa, jika dia benar-benar bisa bertahan di sana, dan bertahan selama 12 tahun penuh, maka prestasi masa depannya mungkin bahkan lebih tinggi daripada saya. Petik 2. Tang Ya kaget. Aku tidak berpikir bahwa kamu akan memiliki penilaian yang tinggi tentang dia. Bei Bei tersenyum sedikit dan menjawab, jiwa bela diri adik junior saya yang bermutasi luar biasa. Anda akan mengerti ketika saya memberi Anda sebuah contoh. Sudah ada sedikit perbedaan antara pertama dan kedua kalinya dia menggunakan berbagi deteksi spiritual. Ini berarti bahwa penguasaan keterampilannya tidak terlalu tinggi, namun itu sudah memperkuat kekuatan kita dengan jumlah yang sangat besar. Selanjutnya, jika apa yang dia katakan itu benar, tampaknya keterampilan ini masih bisa berkembang. Jika keterampilan jiwanya di masa depan semuanya seperti ini, dia pasti akan mencapai puncak dari master jiwa sistem kontrol spiritual. Petik 2. Kata Tang Ya, hanya saja, keterampilan bela dirinya kurang. Itu akan tetap seperti sampai dia mencapai tingkat kultivasi tertentu juga. Petik 2. Bei Bei menjawab, tidak, kamu salah. Dia tidak perlu melindungi dirinya sendiri, karena,
bahkan jika dia hanya memiliki keterampilan yang baru saja dia gunakan, dia ditakdirkan untuk tidak memiliki kekurangan teman di sampingnya. Petik 2. Masa kultivasi Huo Yuhao bertahan lebih lama dari yang diharapkan Tang Ya dan Bei Bei. Kultivasinya secara tak terduga berlangsung sampai siang hari. Selama periode waktu ini, Bei Bei mendatanginya beberapa kali untuk memeriksa jalur sirkulasi dari teknik surga misterius, yang ia temukan tidak memiliki penyimpangan sama sekali. Dapat dikatakan bahwa Huo Yuhao benar-benar memasuki sekte Tang setelah budidayanya kali ini. Setelah Huo Yuhao bangun dari kultivasinya, ia makan beberapa makanan. Kemudian, mereka bertiga menuju ke timur. Mayoritas hutan bintang besar Do terletak di dalam wilayah Kekaisaran Bintang Luo, hanya sebagian kecil yang berada di dalam Kekaisaran Tianhun. Di sisi lain, Akademi Shrek terletak di timur laut hutan Great Star Do, jadi jarak antara keduanya tidak terlalu jauh. Alasan bahwa Tang Ya dan Bei Bei telah memasuki hutan bintang besar Do dari selatan adalah karena daerah sekitarnya memiliki jumlah makhluk jiwa yang kuat yang relatif rendah. Karena Akademi Shrek sering memiliki siswa yang akan memasuki Great Star Do Forest untuk membunuh binatang buas, mereka benar-benar dibenci oleh binatang buas ahli di dalamnya. Begitu banyak, bahwa sejumlah besar binatang jiwa telah menyerbu keluar dari hutan, menciptakan peristiwa besar yang dikenal sebagai gelombang binatang buas yang telah menuju Akademi Shrek. Karena itu, setiap orang di dalam akademi di bawah pangkat Raja Roh dilarang memasuki hutan bintang besar Do dari pintu masuk terdekat dengan akademi. Bahkan jika seseorang adalah seorang ahli Raja Roh, dia masih membutuhkan guru yang membimbingnya untuk bisa masuk. Mereka bertiga bergegas menuju Akademi Shrek, tetapi kecepatan kemajuan mereka tidak dianggap cepat, karena mereka harus berputar di sekitar Great Star Do Forest. Dengan demikian, mereka harus melakukan perjalanan hampir 1000 mil. Selama perjalanan mereka, Tang Ya dan Bei Bei memberikan teknik absolut dari Sekte Tang kepadanya. Dari mereka, teknik yang paling dipahami Huo Yuhao di mana teknik surga misterius dan mata setan ungu. Sedangkan untuk controlling Crane Capturing Dragon, Ghost Shadow Perplexing Tracks, dan teknik Jade Hands misterius, dia baru saja mengambil pandangan pertamanya melalui gerbang. Ketekunan Huo Yuhao sangat mengejutkan Tang Ya dan Bei Bei. Dia, yang baru berusia 11 tahun, tidak lupa berkultivasi bahkan ketika mereka bepergian. Ketika Bei Bei mengatakan kepadanya bahwa dia bisa sedikit meningkatkan kekuatan jiwanya dengan terus menggunakan keterampilan jiwanya, Huo Yuhao tanpa henti menggunakan berbagi deteksi spiritualnya selama dia bisa. Dan saat dia mulai beristirahat, dia segera mulai menumbuhkan teknik surga misterius. Ketika mereka melanjutkan perjalanan mereka, dia bahkan membagi perhatiannya, melepaskan keterampilan jiwanya sambil secara bersamaan merenungkan jejak hantu bayangan hantu, mengontrol naga pengambilan derek, dan tangan giok misterius. Karena Huo Yuhao membutuhkan waktu lama untuk mengembangkan teknik surga misterius, kecepatan mereka menuju Akademi Shrek melambat. Namun, Bei Bei dan Tang Ya tidak terburu-buru, mereka bahkan meningkatkan waktu kultivasi mereka di bawah dorongannya. Xiao Ya, dengan bakatmu, jika kamu bahkan memiliki setengah dari ketekunan adik laki-lakiku, aku meramalkan bahwa kamu sudah lama melampaui aku. Bei Bei berkata sambil melihat ke arah Huo Yuhao, yang saat ini duduk bersila di bawah pohon besar, perhatiannya terfokus pada budidaya. Tang Ya melengkungkan bibirnya dan berkata, apakah kamu rajin? Ini bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Yuhao kecil. Namun, dia tampaknya menyembunyikan sesuatu di dalam hatinya. Rahasia inilah yang mendorongnya untuk bekerja keras. Namun, saya tidak tahu apakah itu baik atau buruk. Petik 2. Bei Bei tersenyum sedikit ketika dia menyatakan, memiliki target bukanlah hal yang buruk. Selain itu, dia masih muda, jadi hatinya akhirnya akan terbuka saat kita secara diam-diam memengaruhinya. Saat ini, hal yang paling penting baginya adalah menerobos ke peringkat 30 sebelum usia 20. Petik 2. Pada saat ini, Huo Yuhao telah bangun dari meditasinya. Sebuah aliran putih samar udara berputar di sekitar mulut dan hidungnya, dan cahaya keemasan berkedip melalui matanya yang jernih begitu dia membuka mereka. Mata rohnya tampaknya menjadi semakin tajam. Diakui, alasan Huo Yuhao rajin berkultivasi adalah untuk menjadi orang yang luar biasa. Namun, hal yang paling penting baginya saat ini adalah untuk memahami pengalaman baru yang diperolehnya dari beralih ke teknik surga misterius. Dengan bantuan Bei Bei dan Tang Ya,
fisiknya telah meningkat dalam jumlah tertentu. Teknik surga misterius benar-benar teknik yang sangat luar biasa. Mereka sudah melakukan perjalanan selama 4 hari berturut-turut, sehingga total waktu yang dia miliki untuk mengembangkan teknik surga misterius juga panjang selama 4 hari. Selama 4 hari terakhir, kekuatan jiwa dalam tubuhnya telah berubah menjadi kekuatan jiwa yang dikembangkan oleh teknik surga misterius. Kekuatan jiwa yang tidak murni dan kacau di tubuhnya secara bertahap dimurnikan selama proses transformasi. Setiap kali dia selesai berkultivasi, seluruh tubuhnya akan mengalami perasaan hangat yang menyebabkan kenyamanan yang tak terkatakan, efek pemulihannya bahkan lebih baik daripada tidur. Meskipun jumlah total kekuatan jiwanya tidak meningkat banyak, Huo Yuhao dapat dengan jelas merasakan perubahan yang terjadi di tubuhnya, serta perubahan kualitatif yang dialami jiwanya setelah berubah menjadi kekuatan jiwa murni dari teknik surga misterius. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya kultivasi bahwa peningkatan yang jelas telah terjadi, jadi bagaimana mungkin dia tidak tekun dan rajin? Yuhao kecil, kamu tidak bisa selalu bekerja keras. Anda harus beristirahat ketika Anda perlu. Jika tidak, tidakkah Anda akan menjadi orang bodoh setelah beberapa saat? Tang Ye berkata dengan serius. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, ya, Guru Xiao Ye. Tang Ye terkikik ketika dia berkata, jangan begitu jujur dan patuh, oke. Sangat membosankan. Baiklah, ayo pergi, kita hampir mencapai akademi. Anda telah tenggelam dalam kultivasi beberapa hari terakhir, jadi saya tidak mendapatkan kesempatan untuk memberitahu Anda tentang beberapa hal yang perlu Anda perhatikan di dalam akademi. Anda telah beristirahat pada saat yang tepat, jadi rilekskan pikiran Anda sebentar dan dengarkan. Petik 2.